Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan semoga kalian terus bahagia. Oke. Lanjutan dari cerita Argantara bab 17, Arga yang baper. Argantara 1, enjoy your reading. Sakit Syar, luka gue letakkan gitu. Rintihan kecil keluar dari bibir tebal Arga lantaran Syara begitu kuat menekan luka di sudut bibirnya. Cowok yang menyerang status suami Syara itu tadi pulang dengan keadaan seperti gembel. Malam-malam ia keluar hanya demi menyelesaikan urusan dengan Bara dan pasukannya. Arga tak perlu lagi akan larangan Syara, yang penting beres, dan hasil dari perkelahian tersebut Arga kembali dihadapkan dengan wajah judes ala Syara Jehani, wanita cantik yang beruntung menjadi istrinya. Besok-besok diulangi lagi Kih, Syara berucap tanpa mau menatap manik mata tajam itu. Ya, siapa yang suruh jawab? Ketus Syara, tangan cewek itu kembali menekan dalam luka lepem Arga hingga rintihan demi rintihan kembali keluar dari bibir Arga. Mau diulangi lagi nggak? Arga diam. Ia bahkan merapatkan bibirnya agar tidak mengeluarkan suaranya. Takut-takut jika disembur Syara. Padahal kemarin-kemarin masa bodoh akan amukan Syara, sedangkan ini malah seperti anak TK yang kena amuk ibunya. The power istri emang gak main-main. Gak punya mulut buat jawab. Mau gue kompres juga nih mulut lo yang tadi suruh gue diem beko. Arga menoyor kencang kepala Syara biar kata dia sayang dan cinta dengan Syara. Tapi jangan lupakan sifat jahil yang ngeselin Arga itu yang sudah mendarah daging sejak lahir. Gue tadi nggak nanya lo, makanya gue suruh diem. Sekarang gue nanya dan lo wajib jawab. Mau diulangi lagi nggak? Tanya Syara lagi. Kalau mereka mancing, ya why not? Arga berkata sambil menahan senyumnya menunggu kesalahan Syara berikutnya. Yaudah, besok lo jangan lupa bawa batu buat hantam ke kepala lawan lu. Tutur Syara meletakkan kapas kotor ke dalam plastik. Arga mengerutkan dahinya. Respon istrinya itu sungguh di luar dugaan. Tapi detik berikutnya wajah Arga yang tengah bingung itu berubah menjadi datar saat mendengar Syara kembali berucap, sekalian lawan lu suruh bawa togel santet di depan orang. Lo kalau mau jemput ajal, jangan susah berantem ini. Cukup lo ke dukun dan minta disantet aja udah berhasil. Syara menyerahkan kapas bersih kepada Arga. Nih, bersihin sendiri, gue gak mau ngobatin lo lagi. Belum lo janji sama gue bakal saling bangku hantam lagi. Syara melempar handuk kecil ke arah paha Arga lalu bangkit dari duduknya. Belum juga Syara berjalan, Arga terlebih dulu mencekal tangan Syara dan menariknya cok mentah yang garis itu tertuduk di depannya. Gue mau lo yang ubatin, ucap Arga pelan seraya urat pinggang ramping itu. Gak, tolak Syara mentah-mentah. Obatin sayang, ucap Arga lembut mencuri kesempatan untuk mengucap pipit tembam gadisnya. Syara mengerutkan matanya berkali-kali. Sekali ia menggaruk hidungnya yang tidak gatal. Ia merasa gugup dan sedikit ada desiran aneh saat Arga mengucapkan panggilan itu. Walaupun sudah banyak kali Arga mengucapkan panggilan itu, tapi tetap saja Syara belum terbiasa dan masih sangat canggung. Kenapa? Gak bisa gue panggil sayang, bisik Arga tepat di telinga Syara. Mat gadis itu mengeliat tidak enak. Lu panggil mama aja, Mang. Gak, alay tahu. Tolak Syara mentah-mentah. Bukannya terlihat romantis, malah terlihat menggelikan dan menjijikan. Udah, obatin mimpi gue dulu. Dikit lagi tadi, udah enakan. Janji dulu nggak bakal berantem lagi. Arga mengembuskan nafasnya kasar. Samar-samar ia mengangguk kecil, membuat sudut bibir Syara terangkat ke atas. Ya, gue janji nggak berantem lagi dan sejenisnya, tapi gue nggak bisa janji kalau nanti ada yang lebih parah dari yang lo kira, kata Arga seraya menatap dalam manik mata lembut Syara. Jangan ngomong gitu, gue nggak paham. Arga terkakak pelan. Nanti juga lo tahu. Udah, sini obatin dulu. Syara menghela nafas pelan. Gadis itu mengambil handuk kecil itu kembali dan masukkan ke dalam wadah yang berisikan air dingin. Saat ia hendak menambahkan handuk itu, wajah Arga, laki-laki itu malah mencekal tangan Syara dan menurunkannya. Sebuah garis kerut di dahi Syara terlihat jelas. Gak pakai ini ngobatinnya. Alis Syara terangkat sebelah lantaran dirinya tidak maksud dengan ucapan Arga. Terus pakai apa? Mau pakai palu? Rasanya Syara justru mendapat jengkelan dari bibir Arga. Coba berperawakan tinggi tersebut mendekatkan wajahnya tepat di depan wajah Syara, lalu ia sedikit menolehkan kepalanya. Cemari telanjang Arga menusuk-nusuk kecil pipinya. Sini nanti bakalan sembuh. Syara membelalakan matanya. Sifat mesum suaminya itu ternyata masih ada. Syara hendak memundurkan wajahnya dan hendak pindah dari posisi duduknya. Syara hendak memundurkan wajahnya dan hendak pindah agar pindah dari posisi duduknya, namun terlambat. Arga lebih dulu mengeratkan pelukannya dan memegang rahang Syara.
Arga mengarahkan wajah Syara ke wajahnya. Dengan seperkinetik, bibir Syara menempel sempurna di permukaan pipi Arga. Bola mata Syara lantas melebar. Ia tak menyangka mencium pipi Arga. Bukan kemauannya, melainkan atas dasar dorongan tangan Arga. Udah sembuh nih, besok-besok kalau kayak luka lagi diobatin pakai ini aja biar langsung sembuh, ujarin seraya menunjuk ke mas bibir Syara. Suara riuh dengan segala macam pengikat terdengar jelas antara SMA merpati. Melihat idola mereka, tangan tebar pesona membuat kalangan kaum hawa memakai kagum. Bukan ajang lomba atau pertandingan sejenisnya, melainkan hanya secara kebetulan juga saat ini jam pelajaran olahraga 12 IPS 3 IPA 3 bersama 12 IPS 1. Para perempuan di sana teriak histeris, namun berbeda dengan Pak Anton yang sendiri tadi pusing mengurus mereka, terutama Arga dan teman-temannya. Selebihnya, Johan dia selalu dekat dengan rivalnya Aldi, dan itu membuat Pak Anton kehabisan cara untuk memisahkan mereka. Urusin fans-fans lo yang teriak hampir buat kuping gue budek daripada lo urusin hidup gue, gak jelas lo. Cerkas Aldi tak terima dari tadi terus dinyinyirin oleh Johan. Johan memang begitu, jangan salah lagi jika kalian bertemu dengan Johan nantinya. Bawahnya mulutnya cabai rawit banget deh, mirip banget sama mulut cewek suka nyinyir, apalagi kalau Johan disatukan dengan elang. Beuh, bacot lo yang gak jelas, dasar rengginang, maki Johan. Pak Anton berucap istighfar dalam hati, semoga murid badannya ini terkenal kritik atau sejenisnya. Aduh, apa lo tentang Aldi? Apa lo minion? Jangan tak terima lagi. Gas terus, ngapain aku, anjing lo, babi lo, bangsat ngomong bangsat, sama-sama bangsat, gak usah ngatain bangsat deh lo, bangsat. Aduh, pusing. Saat Johan seraya mengulum bajunya. Johan memikirkan ucapannya saat merasa kepalanya dilempar keras bola basket. Johan menolehkan kepalanya, dan siapa sangka sang tersangka adalah bosnya sendiri, Arkantara Rainen. Bacot lo, sini lo, saut Arga menatap tajam Johan. Berbeda dari itu, di kantin nampak dua orang gadis tengah menatap jengah berdepatan dua orang belajar situ. Syara dari tadi memakai gaya notabene sahabatnya sendiri kesal dengan tingkah laku mantannya, sekaligus tingkah laku musuh dari mantannya itu. Mantan lo tuh, menunjuk Syara dengan dagunya. Malu-maluin tuh orang bisanya, ribut mulu. Gaya menggelengkan kepalanya. Lo emang Pekikan dari berbagai kaum hawa membuat ucapan Syara terhenti. Mantan gadis itu memang menatap kembali ke arah lapangan, sama halnya dengan Gaya yang turut menatap keriuhan di sana. Syara yang sudah amat kepo pun lantas sedikit memerengkan kepalanya agar dapat melihat penyebab kehisterisan para kaum hawa itu. Syara menyandarkan bahunya pada punggung kursi dengan mata menatap malas cowok yang tebar pesona dengan gerombolan cewek-cewek cantik yang diketahui anggota dari para fans Arga lovers. Sudah berdecak, orang-orang yang suka tebar pesona nanti jadi jelek, gumam Syara. Arga berlari kecil memutari lapangan bola basket dengan peluh yang sudah membajiri wajahnya. Bahkan rambut laki-laki itu seperti diguyur air. Mata tajam cowok itu menjelajahi setiap kerumunan siswa berharap menemukan sosok cewek cantik yang hobi mengomel. Sorot mata tajam tersebut terpaku pada sosok cewek yang sedang menyeruput minumannya. Tak sedikit pun cewek itu menolehkan kepalanya ke arahnya. Arga menunggu gadis itu menoleh ke arahnya, dan tepat saat itu juga Syara menatap manik mata Arga dan terus menatapnya, dan detik berikutnya cowok itu mengedipkan sebelah matanya. Dengan dua seti berterangkat membuat senyuman manis. Cewek cantik yang dilintasi Arga pun di sana berteriak histeris. Syara menatap jengah jajaran cewek-cewek yang cantik penonton setia Arga. Goyah diketepin mereka yang teriak. Kembali lagi dengan Arga. Cowok bermargarin dan empat temannya itu keluar dari lapangan basket dengan nafas yang terengah-engah. Terlihat jelas mereka kelelahan, keringat membajiri wajah dan baju bagian punggungnya yang terlihat basah. Gue haus, butuh air, ucap Johan diiringi nafas tersengal-sengal. Bukan butuh kasih sayang kan, Jo? Tanya si Kusara itu tampak kecil. Johan menunjuk kepala belakang siku. Keempat laki-laki itu berjalan menuju kantin yang jaraknya tak jauh dari lapangan basket itu. Rasanya mereka ingin meminum 3 galon air sekaligus. Buset.
woi kipas angin gue, pakai kayak kalau kipas angin seukuran genggaman tangan itu direbut kasar oleh Johan. Gue pinjemin dulu, panas badan gue, ucap Johan. Gak nanya, sarkas gaya mengundang kelak tawa teman Johan. Udah so ganteng di depan mantan, ditolak, dicuekin lagi, emang nasib lu patut dikasihani bang. Ucap Elang mengecek. Jangan menatap Elang sinis, omongan lo patut dibuat dianjing-anjingkan. Udah pesen makan. Bukan suara Johan atau suara G, melainkan suara Arga yang sudah mengambil posisi duduk anteng di samping Syara. Emang bete sama yang udah punya istri, ucap Andre menatap sekelas dua sejoli itu. Arga menatap Andre dengan tatapan mengecek. Iri, bilang babu. Tendangan kencang menyapa betis Arga. Andre lah pelakunya. Kini Andre udah punya pacar, walaupun beda sekolahan. Fans Andre yang sabar ya, ganti baju dulu baru kesini. Gak sadar apa badan lo bau keringat, ganteng-ganteng bau, ujar Syara pada Arga. Lo ngatain Arga sama aja ngatain gue, Syar. Gue juga keringatan nih, berarti gue bau dong, saut Johan. Syar mengerikan baunya. Sadar diri juga lo, Han. Asu lo. Tamaran kencang menyapa kepala Johan. Ngomong apa tadi? Coba ulang. Sini ngomong sama gue. Yo. Ucap Arga menatap tajam Han. Yang ditatap hanya cengar-cengir. Damah, mental tempe. Ayo Syar, pergi dari sini, ajak Arga seraya menarik tangan mungil milik Syara. Namun bukannya berhenti, justru Syara menahan tangan cowok. Lebih tepatnya cowok yang sudah menjadi suaminya. Kemana? Di sini aja, kenapa sih? Arga menatap Syara sebentar, kemudian menatap teman-temannya Syara bergerak. Di sini banyak yang iri, nanti mereka kejang kalau lihat ketahuan. Jika melempar cangkir atom ke arah Arga. Begitupun jangan Johan, ia melempar tempe goreng tepat di jam menunjukkan pukul 14.20. Pasangan suami istri yang baru beberapa bulan ini menjalani kisah rumah tangganya. Mereka sudah menginjakkan kakinya di lantai rumah mereka. Semua dewan guru tadi ada rapat dadakan, seluruh siswa dipulangkan lebih awal dari sebelumnya. Jika sebelumnya normal pulangnya jam 4 sore atau jam 3 sore. Nih, mana suaranya yang suka pulang gak sih, termasuk saya. Secara mati-matian membujuk Arga agar cowok itu mengizinkan pergi dengan Gia, sahabatnya. Sudah lama semenjak Syara menikah, tak sekalipun dirinya keluar berdua dengan Gia. Gadis itu sangat merindukan sosok gila dari sahabat kesayangan itu. Arga belis 3 jam. Rengek Syara, mata gadis itu sudah berkaca-kaca. Arga nampaknya acuh dengan rengekan demi rengekan yang keluar dari bibir manis istrinya. Malahan ia enak-enakan memakluk snack sambil menonton serial drama di televisinya. Arga, boleh ya? Syara menyatukan tangannya dengan menatap wajah cowok depannya ini dengan tatapan berkaca-kaca. Arga menoleh sekilas. Enggak, lo kalau main suka lupa waktu. Gue tahu yang dilakuin cewek itu gimana. Gak mungkin cuma 2 jam, 5 jam baru gue percaya. Arga, gue udah jarang main sama Gia, bahkan gak pernah semenjak kita nikah. Lo mau salahin pernikahan kita? Nyesel. Tuh kan, Syara sudah menduga sebelumnya pasti akan merembet kemana-mana. Bukan gitu, gue apa? Tanya Arga dengan alis yang terangkat. Satu, cowok itu menunggu kelanjutan dengan ucapan gadisnya ini. Di rumah aja, gue gak kasih izin lo. Syara tak mau kalah, sebisa mungkin ia merayu Arga agar dapat diizin. Sangat disayangkan hari ini ada drakor terbaru dan ia ingin menghabiskan waktu menonton drakor dengan Gia, sahabatnya. Males lo gitu, gerutu Syara. Lo mau pergi sama Gia? Tanya Arga, dibahas omong cepat oleh Syara. 1 jam buat lo pergi sama dia. Lewat dari 1 jam lo gak pulang, Gia jemput ke sana. Gue jemput ke sana, ujarnya. Syara berjelek kebal. 1 jam dapat apa? Dapat capek doang karena perjalanan saja. Belum kipah, belum nonton, belum makan bareng. Cewek itu butuh itu semua. 1 jam dapat apa? 3 jam deh ya, nanti gue pull. Oke. Potongan Arga membuat ucapan gue terhenti. Oke, kalau lo mau habisin waktu sama Ki, ujarnya yang sontak membuat sorotan pindah dari mata Syara keluar. Makan siswa tercinta, nanti gue pulang jam 5 sore, pulang diantarin Gia, ujar Syara sangat gembira. Sebentar lagi akan bertemu dengan sahabatnya itu. Walaupun setiap hari ketemu di sekolahan, namun tidak lengkap saja gitu rasanya kalau tidak main bareng di luar sekolahan. Gadis itu membuka handle pintu hendak keluar kamar, namun suara bariton Arga kembali terdengar membuat langkah Syara terhenti. Silahkan keluar kalau mau, gue pikir saya jalan besok. Syara memotong di tempat akan ucapan Arga. Ucapan Arga tidak pernah main-main, mengingat otak suaminya itu mengandung 3 kilo pasir di dalamnya. Syara membalikkan badannya dan berjalan mendekat Arga. Gadis itu mendudukkan bokongnya di atas kasur tepat di samping Arga. Sudah bibirnya terangkat dengan perlahan untuk senyum tangnya yang ditujukan kepada Arga. Arga menoleh mengangkat sebelah alisnya, mulai jadi pergi.
Enggak deh. Syara mengaruk tengkuknya kemudian kembali berucap, "Gue masih sayang diri sendiri kok." Diam-diam Syara melirik Arka. "Kenapa sih lo jadi posesifnya kebangetan gini? Gue keluar sama cewek aja gak boleh, apalagi kalau keluar sama cowok. Bukannya cuma gak bisa jalan, gue mungkin besoknya gak bisa lihat dunia ini lagi." Sayang ke gue nya enggak. Syara melirik Arka sekilas. Arka menggeser posisi duduknya untuk lebih dekat dengan Syara. "Sayang nggak?" "Nggak," jawab Syara lantang. Senyum terbit di bibir Arka, perlahan memutar, tangannya bergerak mengacak-acak rambut Syara. Ia tahu Syara belum bisa menerimanya, tapi tak urung itu juga senyum yang memutar kembali terbit saat telinga tajam kembali mendengar tutur kata manis dari bibir Syara. "Tapi cinta." Ucap Syara singkat, kemudian mengecup singkat pipi Arka. Setelahnya ia melenggang pergi. Cowok itu tak kuasa menahan senyumnya, tangannya bergerak menyentuh pipinya. Arka menggigit pipi bagian dalamnya, menutup salivanya sesaat payah dengan menahan bibir agar tidak tersenyum. Arka memukul pelan kasur yang ia duduki, kemudian menenggelamkan kepalanya di antara tumpukan bantal-bantal. "Anjir, gue baper." Siapa yang baper di sini? Mana suaranya? Pokoknya buat kalian semua yang mau aku bacain ceritanya, kalian komen aja ya, jangan lupa tinggalin jejak kalian. See you next time, love you all.